Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem informasi geografis atau yang sering kita kenal dengan istilah SIG. Sebuah teknologi penting yang digunakan untuk menganalisis ruang dan memecahkan masalah-masalah di permukaan bumi. Yuk kita mulai. Kira-kira apa sih SIG itu? SIG merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah informasi atau data yang memiliki referensi geografis atau informasi spasial. Ada beberapa ahli yang menyatakan terkait apa itu sistem informasi geografis. Yang pertama ada menurut Linden. Ia mengatakan bahwa sistem informasi geografis adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Kemudian ada Grisman. Ia mengatakan bahwa sistem informasi geografis adalah sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah-wilayah di permukaan bumi. Sedangkan menurut Guobo, sistem informasi geografis adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data, baik data spasial maupun data non-spasial. Sistem informasi geografis berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau ke ruangan. Hasil dari sistem informasi geografis dapat membantu untuk mengambil sebuah keputusan dalam perencanaan atau pengelolaan suatu fenomena di permukaan bumi, seperti perencanaan tata ruang wilayah. Sebagai suatu sistem informasi geografis dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling terikat di dalamnya. Komponen sistem informasi geografis terdiri dari data informasi geografis, sistem komputer, dan manusia. Yang pertama ada data sistem informasi geografis. Jenis data sistem informasi geografis dibagi menjadi dua jenis, yakni data spasial dan data atribut. Yang pertama ada data spasial, merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografis, yaitu posisi terhadap garis lintang dan garis bujur. Nah, umumnya data spasial disimpan dalam bentuk informasi koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Terdapat dua jenis penyajian data spasial, yaitu data raster dan data vektor. Data raster menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Referensi horizontal dan vertikal yang terbagi menjadi kotak-kotak. Data raster dihasilkan sistem penginderaan jauh. Karakteristik utama data raster adalah setiap piksel mempunyai nilai. Nilai ini mempengaruhi tingkat ketelitian suatu data. Tingkat ketelitian data bergantung pada resolusi atau ukuran piksel terhadap objek di permukaan bumi. Semakin kecil ukuran piksel, maka objek yang ditampilkan semakin tinggi resolusinya. Kemudian ada data vektor. Data ini menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan luasan. Pada data vektor, garis-garis merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan.
Luasan poligon akan terbentuk penuh jika titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama dengan titik awal. Yang kedua ada data atribut. Data ini merupakan data yang menyimpan informasi terkait nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut berasal dari perhitungan statistik, sensus, dan catatan lapangan. Biasanya disimpan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, komponen sistem informasi geografis yang kedua adalah sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dibagi menjadi perangkat masukan, yaitu untuk memasukkan data ke komputer seperti scanner, digitizer, dan CD-ROM. Kemudian untuk pemrosesan, yaitu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk seperti CPU. Kemudian ada perangkat keluaran yang berfungsi untuk menyajikan informasi geografi sebagai data baru seperti printer dan plotter. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak berupa program-program yang berguna untuk memproses dan mengolah data seperti ArcGIS, QGIS, ArcView, dan beberapa software lainnya. Yang terakhir ada kemampuan manusia. Di sini kemampuan manusia sangat diperlukan untuk menjalankan sistem, mulai dari memasukkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, hingga menyajikan sebuah data. SIG tidak hanya menampilkan peta, tetapi juga melakukan analisis spasial. Beberapa analisis yang paling sering digunakan adalah overlay. Overlay ini menumpuk dua atau lebih layer untuk melihat hubungan. Kemudian ada buffering, digunakan untuk membuat zona melingkar pada jarak tertentu. Misalnya radius rawan banjir 100 meter dari sungai. Kemudian ada intersect dan union. Nah, ini berguna untuk mencari irisan antar suatu wilayah. Dengan segala keunggulannya, SIG dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang dapat memanfaatkan SIG adalah bidang sumber daya alam. Nah, SIG mempunyai peranan untuk menginventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, dan menganalisis daerah persebaran tambang. Kemudian dapat digunakan untuk bidang perencanaan ruang. SIG dapat digunakan untuk merencanakan permukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi dan relokasi industri, pasar, dan menganalisis daerah rawan bencana. Kemudian SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang kependudukan, yang mana SIG berperan dalam penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, sosial, dan ekonomi, serta sistem informasi untuk pemilihan umum. Kemudian SIG juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Nah, untuk bidang ini SIG berguna untuk menentukan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, alat bantu pemahaman, dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografi bagi siswa. Nah, yang terakhir, SIG ini bisa dimanfaatkan dalam bidang kemiliteran.
SIG berguna untuk menyediakan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik dan peralatan untuk perang. Itulah materi dasar tentang sistem